Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Rani Cahyani dan rekan saya Raudatul Husna dan Rabiatul Aulia. Di sini kami akan menyampaikan materi yang akan kami bawakan, yaitu pengolahan data presentasi. Langsung saja saya akan membacakan pengertian pengolahan data presentasi. Pengertian perangkat lunak aplikasi pengolahan presentasi merupakan program yang digunakan oleh pengguna komputer atau perangkat lainnya untuk mengolah presentasi dalam bentuk teks, tabel, grafik, gambar, audio, dan video. Karena memiliki fungsi sebagai alat untuk mengutarakan ide gagasan, maka program presentasi harus memiliki tampilan yang menarik. Perangkat lunak aplikasi pengolahan presentasi bersifat open source, komersial, non-komersial, freeware, dan shareware. Data pengolahan presentasi memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Sebagai sebuah penyunting naskah dan menghiasinya. 2. Manipulasi gambar grafis. Dan yang ketiga yaitu menyajikan dengan sistem slideshow. Adapun fasilitas-fasilitas dari pengolahan presentasi yaitu 1. Menambah dan mengurangi teks dalam sebuah frame. 2. Layout presentasi yang terdiri dari frame-frame terpisah. 3. Template berupa cetakan-cetakan presentasi yang siap dipakai. 4. Efek perpindahan antar slide. Dan yang kelima, melihat presentasi dengan layar penuh atau full screen. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu tentang macam-macam perangkat lunak pengolahan presentasi. Adapun perangkat lunak pengolahan presentasi dibagi menjadi 4, yaitu ada Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, CoPresenter, dan iWork Keynote. Nah, yang pertama ada Microsoft PowerPoint, yaitu aplikasi presentasi yang paling umum digunakan berbagai user. Kelengkapan fitur dan kemudahan penggunaan menjadi nilai lebih untuk program ini. Aplikasi PowerPoint dirancang khusus untuk memudahkan penggunanya membuat presentasi dengan berbagai template dan animasi profesional. PowerPoint berjalan di atas komputer FC yang berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan Apple macOS. Meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Xenix, PowerPoint dapat menyimpan presentasi dalam beberapa format, yaitu .ppt PowerPoint Presentation, .pps PowerPoint Show, dan .code PowerPoint Template. Nah, di sini Microsoft PowerPoint memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. Lebih menarik perhatian para audiens untuk mengetahui lebih jauh informasi yang tersaji. Pesan informasi visual mudah dipahami audiens. Penyaji informasi tidak perlu banyak menerangkan informasi yang disajikan. Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik sehingga mudah untuk dibawa. Dan kekurangannya adalah cukup menyita waktu dan tenaga untuk mempersiapkannya. Para penyaji harus memiliki cukup kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi PowerPoint. Format file versi terbaru tidak dapat diedit di versi sebelumnya, karena tulisannya menyatu jika dibuka pada versi sebelumnya, kecuali formatnya diganti terlebih dahulu dengan .rtf atau format versi sebelumnya. Yang kedua ada OpenOffice Impress, yaitu salah satu dari komponen OpenOffice yang dapat membuat slideshow, presentasi profesional, grafik, objek gambar, teks, multimedia, video dan suara, dan beberapa item lainnya yang dapat disertakan di dalam slideshow. OpenOffice Impress juga merupakan Office Suite yang sangat populer karena kehandalannya serta kegratisannya dan dengan fitur yang tak kalah banyak dengan Microsoft Office.
Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu OpenOffice Impress memiliki kelebihan pada softwarenya yang gratis atau open source, kompatibel dengan Microsoft Office dan format Office lainnya, ekspor ke PDF dan format lainnya dengan mudah. Yang terakhir, interface menarik dan mudah digunakan. Dan kekurangannya yaitu OpenOffice terkenal boros dengan daya komputer, selalu membutuhkan komputer dengan spek yang lumayan tinggi. Yang kedua, ada OpenOffice mampu membuka file Office, tapi Office tidak bisa membuka file OpenOffice. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rabiatul Aulia. Sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Langsung saja yang ketiga yaitu K-Presenter. K-Presenter adalah program presentasi yang merupakan bagian dari K-Office. Paket aplikasi Office terintegrasi untuk desktop KDE. Format native K-Presenter adalah XML yang dikompresi dengan zip. K-Presenter dapat digunakan untuk membuat dan menyajikan presentasi. K-Presenter sudah dapat disejajarkan dengan Microsoft PowerPoint. Ada beberapa kemiripan yang dapat ditemui antara K-Presenter dan PowerPoint. K-Presenter memiliki aneka ragam teks, gambar, chart, dan film multimedia. Salah satu fitur menarik dari K-Presenter adalah menghasilkan slideshow dalam format HTML. Adapun kelebihan dan kekurangan K-Presenter adalah yang pertama, kelebihannya software ini gratis atau open source. Yang kedua, tersedia untuk berbagai operator sistem. Yang ketiga, interface menarik dan mudah digunakan. Adapun kekurangannya, bagi yang terbiasa menggunakan PowerPoint, beberapa shortcut dan toolbar yang ada tidak bisa dikatakan mirip. Yang keempat selanjutnya adalah iWork Keynote. iWork adalah Office Suite aplikasi desktop yang dibuat oleh Apple Inc. untuk OS X dan sistem operasi iOS. Keynote adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat dan memutar presentasi. Fitur-fiturnya yang hampir sebanding dengan Microsoft PowerPoint, meskipun Keynote berisi beberapa fitur unik yang berbeda dari aplikasi yang serupa. Keynote aplikasi remote memungkinkan pengguna melihat slide dan catatan presenter dan kontrol presentasi Keynote dengan iPhone atau iPod Touch melalui jaringan Wi-Fi. Adapun kelebihan dan kekurangan iWork Keynote adalah kelebihannya yang pertama, tampilan memukau dan mudah digunakan. Yang kedua, mensupport file Microsoft Office. Yang ketiga, efek dan transisi yang ditawarkan jauh lebih memukau dibandingkan dengan PowerPoint. Adapun kekurangannya, format yang dihasilkan tidak populer di masyarakat dan hanya bisa dibaca oleh iWork Fax Keynumbers. Untungnya, iWork mampu mengekspor ke file format yang biasa dipakai seperti dokumen, PPT, dan XLS. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.